bikin suara anak. Matikanlah hotel. Ini apa? Ini Siapa suruh Screenshot tahu kamu caranya screenshot lagi tuh. Halo, kita mulai ya. Ya, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Perkenalkan, kakak Tentor Salin, namanya Kak Angel. Bisa kalian panggil Kak Angel ya. Ya. Halo Kak Angel. Halo Kak Angel. Halo. Sudah siap? Sudah siap belum? Tadi udah siap, Miss. Sampaikan screenshot. Apa itu? Kita mulai ya. Iya, benar. Sudah muncul PPT-nya. Udah. Oke. Pembahasan soal Senkom Desember 2021 level 1. Materi pertama, macam-macam sumber energi. Siap. Sumber energi merupakan sebuah benda yang dapat memberikan pengaruh terhadap pergerakan benda lain. Contoh sumber energi yang ada di sekitar kita antara lain makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, matahari, air, dan juga angin. Nah, makanan sendiri juga merupakan sumber energi bagi kita. Karena ketika kita makan, kita akan memperoleh energi. Kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari karena makanan. Dan juga minyak bumi biasanya dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor, itu juga termasuk sumber energi. Baterai juga digunakan untuk sumber energi, listrik, matahari, air, dan juga angin. Nah, bisa dilihat dari gambar pertama itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Jadi, itu ada kincir angin, memanfaatkan angin yang ada di udara untuk dimanfaatkan menjadi listrik. Gambar kedua itu ada PLTA. Jadi air dimanfaatkan menggunakan alat-alat, contohnya generator, untuk bisa menghasilkan listrik. Gambar ketiga itu ada panel surya. Jadi panel surya itu memanfaatkan cahaya matahari untuk dijadikan energi listrik. Oke. Lanjut ke macam-macam sumber energi. Yang pertama ada makanan. Makanan merupakan sumber energi untuk keberlangsungan hidup, yaitu pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan untuk bisa menghasilkan energi. Selanjutnya ada minyak bumi. Saat ini banyak pengeboran minyak bumi berhubungan mengenai lapisan gas yang disebut gas bumi atau gas alam. Jadi minyak bumi dan juga gas alam itu diperoleh dari pertambangan. Jadi aktivitas pertambangan itu untuk mengambil minyak bumi yang ada di bawah tanah. Untuk gas alam sendiri digunakan untuk menggerakkan mesin uap di pabrik-pabrik dan sebagai bahan bakar kompor gas. Selanjutnya ada baterai. Nah, di dalam baterai itu ternyata juga terdapat zat kimia. Jadi, baterai kan sebagai sumber energi ya. Di dalam baterai itu jika kalian bongkar, itu ada zat kimia yang dapat menghasilkan listrik. Ukuran baterai bermacam-macam, ada yang besar dan juga kecil. Baterai mudah dibawa kemana-mana. Dan juga banyak benda di sekitar kita kan yang menggunakan baterai ya. Misalnya contohnya mainan mobil-mobilan, senter itu menggunakan baterai untuk sumber energi. Selanjutnya ada energi listrik. Energi ini merupakan hasil dari penguapan atau pengendapan energi lain. Dalam hal ini, energi listrik banyak digunakan di rumah, yaitu untuk menyalakan TV, radio, lampu.
Selanjutnya ada matahari. Matahari merupakan energi terbesar di bumi. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti menjaga kesehatan, menjemur pakaian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada air. Air adalah sumber energi yang sering digunakan untuk kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi manusia kan membutuhkan air untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci baju dan sebagainya. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk makanannya. Selanjutnya ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin merupakan udara yang sejuk yang sejak dahulu sudah dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya untuk menjalankan kapal layar, layang-layang, dan juga kincir angin. Selanjutnya, tadi kan sudah membahas tentang sumber energi. Nah, energi itu dibagi menjadi dua. Ada energi yang dapat diperbarui, dan juga ada energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, energi ada yang memiliki batas penggunaan atau sering disebut dengan energi yang tidak dapat diperbarui. Di antaranya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam. Jadi ada 3 energi yang penggunaannya tuh terbatas, yang disebut juga dengan energi tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Ketiganya ini, itu jika digunakan terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Makanya disebut tidak dapat diperbarui. Dan juga minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini diperoleh dari penimbunan fosil-fosil hewan atau juga tumbuhan yang sudah usianya itu sudah jutaan tahun. Setelah itu digunakan, ditambang, digali, dan juga digunakan, sehingga pasti lama-kelamaan akan habis. Nah, oleh karena ketika itu minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu terbatas, jadinya kita perlu energi yang bisa digunakan dan juga penggunaannya itu tidak terbatas, yang disebut dengan energi yang dapat diperbarui atau energi yang ketersediaannya dijamin ada terus. Karena ketersediaannya itu dari alam, jadi termasuk energi yang dapat diperbarui. Contohnya ada air, angin, matahari. Ya, jadi kalau air kan digunakan terus-menerus pasti nggak bakal habis ya. Ya. Kalaupun habis nanti diolah lagi juga masih ada gitu. Angin juga sama. Matahari juga selalu ada gitu. Jadi termasuk energi yang dapat diperbarui. Oke, lanjut. Manfaat energi dalam kehidupan. Tadi sudah membahas tentang sumber energi dan juga membahas tentang energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat energi dalam kehidupan. Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik itu energi yang dimiliki oleh semua benda, terutama benda yang bermuatan listrik. Contohnya jika kalian menggunakan setrika energi. Contohnya awalnya dia punya energi listrik, ketika digunakan untuk menyetrika baju menjadi energi panas. Jadi ketika menggunakan setrika terjadi berbagi energi listrik menjadi selanjutnya pada mesin kendaraan itu juga terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi gerak atau energi mekanik. Energi listrik menjadi energi. Selanjutnya ada energi gerak menjadi energi panas pada gesekan. Energi listrik menjadi energi gerak pas angin.
Seperti yang ada di gambar ya. Gambar pertama itu ada buah yang jatuh dari pohonnya. Itu juga memanfaatkan energi, yaitu energi potensial atau energi gravitasi. Jadi buah itu kan selalu jatuh ke bawah. Kenapa kok selalu jatuh ke bawah? Karena gravitasi bumi itu arahnya ke bawah, menuju ke pusat bumi. Energi gravitasi dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya tarik. Untuk gambar kedua itu ada makanan. Jadi makanan itu juga merupakan sumber energi bagi manusia. Gambar ketiga itu juga sama, merupakan contoh energi potensial. Gambar keempat itu merupakan contoh perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Kan oven ya, pertama kan dia berupa energi listrik. Setelah dicolokkan dan juga digunakan, berubah menjadi energi panas. Materi selanjutnya yaitu hidup sehat. Merupakan sebuah keharusan dan kewajiban kita sebagai manusia yang beradab dan pintar. Dengan hidup sehat, kita dapat melangsungkan hidup dengan baik. Salah satunya adalah dengan makan makanan bergizi, menggunakan pakaian bersih, menjaga lingkungan bersih, dan juga olahraga yang teratur. Jadi, hidup sehat itu juga penting dilakukan untuk menjaga kesehatan. Salah satu contohnya kita harus makan makanan yang bergizi. Dan juga contohnya buah, sayur. Itu harus setiap hari harus makan buah dan juga sayur. Nah, juga kita harus menggunakan pakaian yang bersih, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih, nyaman, dan juga setiap hari harus berolahraga untuk kita menjaga kesehatan. Nah, yang pertama, cara hidup sehat yaitu makan makanan bergizi. Salah satu cara hidup sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi, yaitu makanan yang kaya akan kebutuhan tubuh. Jadi makanan bergizi itu maksudnya apa? Dia punya protein, vitamin, zat besi, kalsium, karbohidrat, dan juga yang lain-lain. Tujuannya adalah kebutuhan nutrisi tubuh tercukupi dan dapat berlangsung dengan baik, sehingga tidak sakit dan terjadi gangguan. Dengan makan makanan bergizi, tubuh kalian itu akan menjadi sehat dan juga banyak zat gizi yang terserap di dalam tubuh, sehingga kalian bisa kebal terhadap virus dan juga bakteri jika kalian makan makanan yang bergizi. Karena kandungan dalam makanan yang bergizi itu ada protein, karbohidrat, vitamin, zat besi, kalsium, dan zat-zat itu terserap dalam tubuh, sehingga kalian menjadi sehat. Cara kedua yaitu menjaga lingkungan bersih dan pakaian yang bersih. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, hidup sehat juga membutuhkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat yaitu tidak ada polusi, tersedia air bersih, banyak tumbuhan yang tumbuh. Nah, dengan hal tersebut, jika kita hidup di sana akan terasa dan menyenangkan. Jadi ciri-cirinya lingkungan sehat itu ada tempat sampah, udaranya bersih, pohon-pohonan di sekitarnya. Oke, lanjut. Cara selanjutnya itu berolahraga. Dalam hidup sehat, kebugaran tubuh kita juga sangat penting, dan kita dapat menjaganya dengan berolahraga. Olahraga juga dapat menyehatkan jantung dan juga menjaga stamina. Fungsinya juga agar dapat melemaskan otot pada tubuh sehingga kita tidak mudah cedera. Jadi sebelum berolahraga itu seharusnya kalian pemanasan. Nah, fungsinya pemanasan apa? Untuk memanaskan tubuh. Ketika tubuh sudah panas, nanti ketika kalian berolahraga itu tidak akan mengalami cedera. Lanjut. Jadi, cara untuk hidup sehat adalah tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai, tidak menebangi pohon sembarangan,
membersihkan lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan, dan melakukan reboisasi atau kalian menanam kembali pohon-pohon di sekitar lingkungan kalian. Yang pertama kan tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Nah, jadi membuang sampah kan harusnya di tempat sampah ya. Nah, kalau membuang sampah di sungai itu dapat mencemari sungai dan juga mengganggu ekosistem di sungai. Juga kita tidak boleh menebang pohon sembarangan karena bisa menyebabkan banjir, apalagi saat musim hujan. Kita juga perlu membersihkan lingkungan ya, supaya kalau lingkungan itu bersihkan pasti akan lebih menyenangkan. Dan juga mengurangi penggunaan kendaraan. Kenapa kok harus mengurangi penggunaan kendaraan? Mengurangi polusi. Ya, jadi kan kalau pakai kendaraan kan ada asapnya, keluar asap dari knalpot ya. Nah, asapnya itu Kita bisa bernafas. mungkin kalian pikir asapnya tuh hilang gitu, tapi ya menurut kalian asap dari kendaraan itu nanti akan kemana? Hilang atau kemana asap dari kendaraan? Hilangnya kemana? Gak mungkin hilang kan, pasti masih ada, tapi kemana arahnya? Ke atas. Ke atas. Atas itu apa? Atmosfer. Iya, atmosfer. Jadi asap kendaraan kan keluar dari kendaraan bermotor ya. Nah, asapnya itu naik ke atas, tidak hilang tapi naik ke atas dan juga berada di atmosfer. Jadi lama-kelamaan udara di sekitar lingkungan yang banyak kendaraannya itu nanti akan kotor atau banyak polusi. Dan juga kita harus melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon. Nah, menurut kalian manfaat pohon itu apa aja? Kita kok kenapa harus menanam pohon? Menghasilkan oksigen. Ya, Nah, menghasilkan oksigen. Terus udara menjadi bersih. Udara menjadi bersih dan juga sejuk. Dan juga kan sekarang kan musim hujan ya. Jadi kalau kalian menanam pohon itu, nanti air hujan itu akan diserap oleh akar tumbuhan. tidak banjir. Ya, jadi airnya tuh terserap di air tanah. Jadi tidak akan mencegah atau mengurangi banjir. Lanjut ke bagian anggota tubuh. Bagian anggota tubuh ada berapa? Anggota tubuh ada berapa? Bagian anggota tubuh ada. Bagian anggota tubuh atas, tengah, dan juga bawah. Nah, bagian anggota tubuh atas itu meliputi apa aja? Meliputi Kepala. Ya, terus Kepala. Leher. Kepala. dan juga Mata. Mulut. Hidung. dan juga, Indra. dan juga alat indera. Nah, alat indera itu ada 5 kan? Mata, terus Hidung. Lidah. Mulut. Kulit. ya, terus mata, hidung, Mulut. Hidung. Telinga. kulit, Mulut. Lidah. Telinga. selanjutnya ada bagian tubuh tengah, diantaranya adalah badan, tangan, dan juga perut. KDLL itu dan lain-lain. Ya,
Bagian tubuh bawah, pada bagian tubuh ini meliputi kaki, pinggul, dan lain-lain. Jadi mulai dari kaki, mulai dari pinggul ke bawah, itu tubuh bagian bawah. Nah, untuk fungsi-fungsinya, mata, fungsinya untuk indera penglihatan, telinga untuk indera pendengaran, hidung, indera penciuman, kulit, indera perasa, mulut, indera pengecap, tangan memiliki fungsi sebagai alat gerak, kaki memiliki fungsi untuk berjalan atau memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara merawat anggota tubuh. Yang pertama ada mata. Cara merawat mata dapat dilakukan dengan selalu menjaga keadaan mata tetap bersih, tidak mengucek, tidak menonton layar HP secara berlebihan, tidur yang cukup, dan juga tidak terkena polusi. Kak, Ya, kalau aku gosok giginya 3 kali sehari. oh, pintar ya. Berarti kan giginya sehat. Pasti kalau menggosok gigi sebelum tidur harus. Kalau Sofi itu pagi, sore, dan malam. Ya. Jadi untuk telinga, merawat telinga seperti apa? Membersihkan telinga. Tidak kotoran. Memasukkan kotoran. Ya, selalu mencucinya juga ya. Jadi kalian harus membersihkan telinga itu secara rutin kan. Di telinga kan Kalau wudhu dibersihkan telinganya. ya, karena telinga ada kotoran kan. Jadi kalau kalian bersihkan secara rutin nanti kotorannya bisa hilang gitu. Kalau kalian cara membersihkan kotorannya nanti jadi menumpuk. Ya. Jadi kalau kotorannya menumpuk lama-lama mengeras kan jamur juga. Ya bahaya kan ya. Jamur telinga. Selanjutnya ada gigi. Merawat gigi dilakukan dengan selalu menggosok gigi 2 kali sehari. Biasanya menggosok gigi 2 kali sehari ya, wajarnya. Selanjutnya ada badan. Merawat badan dengan cara selalu mandi atau membersihkan badan, menjaga makanannya sehat dan berolahraga. Jadi kalian juga harus rutin mandi, terutama pakai sabun antibakteri. Sabun Lifebuoy. Iya, sabun antibakteri. Jadi bakteri yang ada di tubuh kalian itu bisa hilang. Oke, lanjut ke jenis-jenis benda. Jenis benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Sifat benda padat memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun ditempatkan di tempat tertentu. Jadi benda padat itu ketika dipindahkan ke tempat lain cenderung bentuknya tetap dan juga tidak mudah berubah wujud. Nah, beda juga sama benda cair itu berbeda dengan benda padat karena bentuknya tidak tetap dan juga bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat. Dapat meresap ke permukaan berbagai bentuk dan juga memiliki gelombang yang bisa dipengaruhi oleh angin dan daya dorong. Jadi kalau tadi benda padat itu ketika dipindah tempatnya bentuknya tetap, tapi kalau benda cair ketika wadahnya dipindah dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Dan juga sifat benda gas, bentuknya tidak tetap, bersifat memenuhi ruangan, dapat menyatu dengan udara, dan memiliki gelombang yang bisa dipengaruhi oleh angin dan daya dorong. Tubuh hewan dan tumbuhan. Hewan memiliki beberapa bagian tumbuhan, yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Disebut juga kepala, mulut, dan mata, juga telinga dan hidung. Pada bagian badan ada dada, perut, dan juga ekor. Tumbuhan juga memiliki beberapa bagian tubuh, yaitu daun, batang, akar, tangkai, bunga, buah, biji, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di gambar, yaitu ada kucing. Dia punya telinga, mata, hidung, mulut, perut, kaki, dan ekor.
Selain kucing, Nggak boleh. burung juga mempunyai bagian tubuh seperti kepala, badan, leher, ekor, dan kaki. Perhatikan gambar burung ya, itu ada kegunaannya. Sayap berguna untuk terbang, mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, paruh berguna untuk makan dan mengoyak makanan, dan juga pada hewan-hewan pemakan, hewan-hewan seperti kayak burung elang dan sebagainya, itu dia paruhnya digunakan untuk mengoyak mangsanya, mengoyak makanan mangsanya. Perut berguna untuk mencerna dan mengolah makanan. Kaki berguna untuk berjalan, bertengger, dan mencengkeram mangsa. Bulu berguna untuk menutup tubuh. Ekor berguna untuk keseimbangan. Lanjut ke tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki beberapa bagian tubuh, yaitu daun, batang, akar, tangkai, dan lain-lain. Semua bagian tubuh tumbuhan pasti memiliki fungsi masing-masing. Nah, dilihat dari gambar ya, yang bawah itu adalah akar. Lalu ada batang, ada buah, ada daun, ada bunga, dan juga di buah dalamnya ada biji. Akar fungsinya untuk apa? Menyerap air. Ya, menyerap zat hara atau air dan juga mineral dari tanah. Batang itu untuk menyalurkan makanan. Buah itu untuk cadangan makanan. Daun itu tempat membuat makanan atau tempat fotosintesis. Bunga untuk apa bunga? Bunga fungsinya untuk apa? Nggak tahu ya. Jadi bunga itu fungsinya untuk alat reproduksinya tumbuhan. Bunga itu kan bunga itu untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan, juga membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Ya. Jadi tempat pembuahan itu ada di bunga. Bunga tuh sebagai alat reproduksi. Dia punya yang namanya putik sama benang sari. Dua, ya, itu merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Apa namanya alat kelamin pada tumbuhan? Putik dan benang sari ya. Jadi putik dan benang sari itu adalah alat kelamin pada tumbuhan. Alat kelamin. Ya, jadi kalau putik itu alat kelamin jantan, kalau benang sari itu alat kelamin betina. Lanjut ke manfaat hewan dan tumbuhan. Hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, hewan dapat menguraikan sisa makanan menjadi zat hara. Sedangkan manfaat tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen, mencegah terjadinya erosi, serta menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Itu ya fungsinya hewan dan juga tumbuhan. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Karbon dioksida. Oke. Nomor 1. Sifat benda karet dan kaca secara berurutan yaitu A. Ringan dan kedap air, tipis dan ringan. B. Ringan dan kedap air, keras dan tahan lama. C. Tipis dan ringan, bening dan tembus cahaya. D. Ringan dan elastis, bening dan tembus cahaya. Bisa dilihat di gambar ada karet dan juga kaca. Menurut kalian sifatnya seperti apa? D. Karet, ringan dan elastis, bening dan tembus cahaya. Bening dan tembus cahaya. D. Elastis, bening dan tembus cahaya. D. Ringan dan elastis, bening dan tembus cahaya. Jadi jawabannya adalah
Dede. Jawabannya D ya. Lanjut ke nomor 2. Dagas dapat menempati ruang. Contohnya adalah B. kenapa alasan? Ya, kenapa kok jawab itu? Dia ada di dalam balon kan? Oke. Oke, jadi jawabannya adalah B. Udara yang ditiupkan ke dalam balon. Kenapa kok bisa udara yang ditiupkan ke dalam balon itu cenderung dagas? Karena memenuhi balon. Kenapa kok nggak angin yang bertiup kencang? Kenapa kok nggak pohon tumbang? Karena angin belum tentu di dalam ruangan. Oke, jadi kan udara yang ditiupkan ke dalam balon, yang kan ada wadahnya ya, wadahnya itu balon. Jadi ketika udara ditiupkan ke dalam balon, udaranya tuh nanti akan menempati seluruh bagian balon. Jadi termasuk contoh benda gas. Kalau pilihan yang lainnya kan dia nggak ada wadahnya, nggak ada ruangnya ya. Lanjut. Nomor 3. Peralatan dapur banyak yang menggunakan logam karena ada yang C, ada yang D. Ada yang D. Oke, jadi jawabannya adalah C. Ya, benar. Jadi peralatan dapur itu banyak menggunakan logam karena jadi peralatan dapur itu kenapa kok banyak menggunakan logam? Karena sifat logam sendiri dia tuh keras dan juga tahan panas. Jadi kalau masak kan kita harus pakai bahan yang tahan panas kan, nggak tahan panas kan, jadi menggunakan logam. Sebentar. Soal nomor 4. Pada saat kita menjemur baju yang basah di bawah terik matahari, lama-kelamaan baju menjadi kering. Hal tersebut merupakan contoh dari energi. Panas atau cahaya? Oke. Kenapa kok panas? Kenapa nggak cahaya? Basah kita perlu mengeringkannya dengan cahaya panas. Dengan matahari panas. Panas bisa mengeringkan. Jadi jawabannya A karena itu kan ketika menjemur baju ya kan memanfaatkan cahaya matahari. Tapi cahaya matahari itu
yang dimanfaatkan adalah energi panasnya atau kalor namanya. Jadi karena ada panas itu lama-kelamaan baju yang dijemur menjadi kering. Lanjut. Energi air dapat digunakan untuk menghasilkan energi Listrik. contohnya apa tadi? Contohnya yang sudah dijelaskan tadi, contoh energi. Oke. Ya. Jadi energi air itu dapat menghasilkan energi, yaitu energi listrik. Contohnya tadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air diubah menjadi listrik. Kalau PLTA itu menggunakan apa? Air di mana? Kalau PLTMH apa itu kata tadi PLTMH? Oke, jadi kalian pernah dengar PLTA kan? Biasanya itu tenaga air. Nah, jadi PLTA itu air yang ada di sungai. Ya, air yang ada di sungai itu dikasih alat yang namanya generator, seperti turbin yang berputar. Jadi nanti airnya itu melewati turbin itu generator. Nanti generatornya berputar, lama-kelamaan menghasilkan listrik dan juga diedarkan ke rumah-rumah. Ada juga selain PLDA, ada juga pembangkit listrik tenaga angin. Memanfaatkan apa tadi? Pembangkit listrik tenaga angin. Listrik. Ya, pakai apa alatnya namanya? Kincir. Angin. Kincir angin. Ya, kincir angin itu lama-kelamaan berputar, dia menghasilkan listrik. Tapi juga tergantung angin atau udara yang ada di tempat itu. Jadi kalau anginnya itu banyak, apa berputarnya apa? Cepat. Ya. Dan juga banyak listrik yang dihasilkan. Ada juga yang namanya pembangkit listrik energi tidal, yaitu dia memanfaatkan pasang surutnya air laut, ditaruh di tengah-tengah laut. Ketika pasang surutnya air laut, itu nanti akan menghasilkan energi listrik. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Ada matahari, ada panel surya, ada kipas angin. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah, kalian pikir dulu ya. Apa C? Kenapa kok bisa C? Yang pertama, matahari itu energi apa? Panas. Oke. Panas apa cahaya? Panas sama cahaya beda. Panas. Energi panas. Energi panas. C. Ya benar. Jadi yang pertama matahari itu dia energi cahaya. Lalu panel surya, dari matahari itu panel surya itu dari energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Nah, kan di panel surya kan tersimpan listrik dari cahaya matahari ya, dia nyerap cahaya matahari. Panel surya digunakan untuk menyalakan kipas angin yang menghasilkan energi. Panel surya menghasilkan energi listrik diubah menjadi energi kinetik. Oke, nama lain energi kinetik apa? Oh ya, benar. Energi gerak. Jadi energi kinetik nama lainnya adalah energi gerak.
Tidak. Kalau energi potensial apa energi potensial? Aku juga gak suka juga. Be obo, be aba, dan Ya, benar. Energi potensial adalah energi gravitasi. baterai. Energi gravitasi atau disebut juga dengan energi gaya tarik. Aku kan. Aku mau main. 7. Berjalan kaki ketika berpergian ke tempat yang dekat merupakan contoh tindakan yang dapat menghemat energi. D. Bumi. D. Apa? Kenapa kok bisa minyak bumi? Karena minyak itu dari kendaraan. Dia kayak dijadiin bensin. Jadi minyak bumi itu sumber dari sumber energi yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Nah, kalau kalian berjalan kaki kan berarti kalian hemat penggunaan minyak bumi ya. Minyak bumi tadi termasuk energi apa? Terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak terbarukan. Ya. Tidak terbarukan. Tidak terbarukan. Kenapa kok termasuk tidak terbarukan? Berasal dari sama itu nama kali sama dari penimbunan fosil Ya. dari tahun yang lalu. Minyak bumi kan berasal dari penimbunan fosil hewan berjuta-juta tahun, lalu diambilnya itu dengan cara pertambangan ya. Tambang minyak bumi digunakan Waktu untuk yang lama. digunakan untuk kendaraan bermotor, dan juga kalau kita gunakan terus-menerus lama-kelamaan akan habis karena minyak bumi itu terbatas. Makanya termasuk energi tak terbarukan. Minyak bumi berasal dari pelapukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah lama tertimbun dalam tanah, yang diperoleh melalui kegiatan pertambangan. Minyak bumi bukan energi alternatif. Oke, jadi yang termasuk energi alternatif itu apa? Mana nih? ABC-nya. Energi alternatif itu yang termasuk energi alternatif apa? Matahari dan air. Terus. Ini matahari dan air dan Ya, lain-lain. Keluar. lanjut. Bagian tubuh burung yang berfungsi untuk makan dan mengoyak makanan disebut C. Jadi jawabannya adalah C. Fungsi paru tadi apa? Untuk Ada mengoyak makanan. Untuk mengoyak makanan. ya untuk makan juga ya. Oke. Paru burung berfungsi untuk makan, mengoyak makanan, berkomunikasi, mempertahankan diri, menarik perhatian lawan jenis, hingga membuat sarang. Kaki burung berfungsi untuk berjalan, bertengger, dan mencengkeram mangsa. Sayap burung berfungsi sebagai alat gerak, yakni terbang, dan membantu burung bertahan di udara untuk melakukan gerakannya. Ekor burung berperan dalam mempelancar burung di udara dan mengarahkan penerbangan, sehingga tubuh burung dapat menuju ke arah manapun yang diinginkan. Aku duduk gini terus. Lanjut nomor 9 ya. Bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi bagian tumbuhan ada apa aja?
bunga, daun, akar, buah. Jadi di daun itu terjadi tempat fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Fungsi akar membuat tumbuhan tetap kokoh, air, mineral, atau zat hara dalam tanah. Fungsi batang sebagai alat pengangkut, menghantarkan air dan juga nutrisi. Untuk fungsi daun, tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Fungsi bunga, tempat perkembangbiakan. Jeruk menyimpan cadangan makanan di bagian Buah, C. C atau B. Buah. Oke. Nomor 11. Kunyit, daun suci, dan bunga bit dimanfaatkan untuk itu ya, ada gambarnya ya, ada gambar kunyit. Ya. Jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret. Lihat dulu gambarnya. Kunyit. Ada gambar yang di bawah itu gambar pandan, yang bawahnya lagi ada bunga bit. Fungsinya untuk apa? Ketiganya Saya belum dihapus semua. Bahan perwarna. Pokoknya Oke, jadi jawabannya adalah D. Jangan obat ya. Kunyit. Oke, kunyit digunakan untuk pewarna apa? kuning, oren, Ya, kuning atau oren ya. Kalau daun pandan untuk warna apa pada makan? hijau, Kalau bunga bit merah, ya bisa dilihat di gambarnya ya, ada menghasilkan warna kuning, menghasilkan warna hijau, dan juga menghasilkan warna merah secara alami karena dari bahan alami. Ini termasuk warna makanan apa? Alami atau buatan? alami. Ya, Kalau ini apa? bagian tubuh tumbuhan dapat menjadi warna alami. Contohnya kunyit menghasilkan warna kuning, dan suci menghasilkan warna hijau, dan bit menghasilkan warna merah. Air adalah bentuk permukaannya. Permukaan. Yang ada yang hijau, yang masker. Ya, aku juga Permukaannya air bentuk apa? Gelombang A. Ada yang A, ada yang B. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kan air yang tenang ya. Kalau kalian perhatikan air yang tenang kan rata. Tapi kalau kita goyak-goyakkan kan dia apa ya? Bergelombang. Nomor 13. Air di panci lama-kelamaan akan mendidih jika terkena Panas. Oke, jadi jawabannya panas.
dari api yang ada di kompor ya. Jadi yang ada di kompor. lama-kelamaan air yang awalnya itu berubah bentuknya cair berubah menjadi gas karena terkena panas dari api kompor. Nomor 14, air yang berubah menjadi uap air dapat kembali menjadi air jika Dipanaskan. ya jadi jawabannya adalah air yang berubah menjadi uap air kan pertama kan panas ya, berubah berupa uap. Nah, jika kita dinginkan itu lama-kelamaan suhunya akan turun dan jadi berupa air seperti semula. Nomor 15. Ciri-ciri makhluk hidup adalah Makhluk hidup berkembang biak. C. Berkembang biak. Nomor 16. Manusia bernafas menghirup titik-titik dan menghembuskan titik-titik. Menghirup apa dan menghembuskan apa? Jadi jawabannya manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nomor 17. Hewan-hewan yang membutuhkan dan memakan tumbuhan disebut Herbivora. omnivora apa? Yang makan daging dan tumbuhan. Daging dan tumbuhan. Ya, jadi kalau omnivora pemakan segalanya. Kalau karnivora apa? Memakan daging. Ya. Berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ini ya. Kata bertelur berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, tatak muda, dan tatak dewasa. Mampu mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi ya, berubah menjadi energi cahaya. Nomor 20. Berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari bagus untuk tubuh. Hal tersebut karena cahaya matahari. Jadi berjemur dapat meningkatkan vitamin D dalam tubuh sehingga fungsi otot dan syaraf lebih terjaga dan sistem imun terbentuk. Sehingga kalau ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuh itu dapat melindungi tubuh. Lingkungan yang sehat ditandai dengan kondisi air yang Oke. Betul. Nomor 22. Rumah yang sehat mempunyai titik-titik untuk pertukaran udara. Banyak jendela. Jendela kan fungsinya untuk pertukaran udara ya. Jadi jawabannya D. Nomor 23. Bola lebih mudah menggelinding dan bergerak karena berbentuk
Hapus ya coretannya yang nggak kelihatan soalnya. Lanjut nomor 24. Coret saya. Sepeda yang berada di jalanan tidak rata atau berbatu akan B. Bergerak. B. Oke, jadi jawabannya lanjut nomor 25. Asap rokok, knalpot dan debu dapat mencemari Udara. Udara. Oke. Udara. Jawabannya Nggak kelihatan ketutupan coret-coretan. nggak kelihatan. Hapus ya coretannya ya. Aku nggak kelihatan. Jadi asap rokok, knalpot dan debu dapat mencemari udara. Oke. Di dalam lemari es Zahra terdapat beberapa benda. Berikut ini isi lemari esnya. Buah mangga, sirup, es batu, air mineral, tomat, susu. Dari manakah dari benda-benda tersebut yang termasuk benda cair? Termasuk benda cair. Aja. Ya. Jadi yang termasuk benda cair, sirup, air mineral, dan susu. Nomor 27, mentega yang dipanaskan di panci akan mengalami proses Mencair. ya. Oke, jadi mentega ketika dipanaskan akan mengalami proses mencair atau biasanya dinamakan meleleh, ya. Kalau mengembun itu perubahan wujud dari apa ke apa? Gas ke cair. Ya. Membeku. Contoh perubahan wujud dari apa ke apa? Dari cair ke padat. Ya. Dari cair ke padat. Kalau menyublim, Dari padat ke gas. Padat ya. ke gas. Jadi kalau menyublim dari padat ke gas. Jadi benda yang wujudnya itu padat, lama-kelamaan kelihatan habis karena berubah menjadi gas. Ya, lanjut nomor 28. Mainan mobil-mobilan menggunakan sumber energi berupa Baterai. Jadi sumber energi yang digunakan mobil-mobilan itu adalah baterai. Nomor 29. Lingkungan yang terdapat banyak pohon akan menyebabkan udara menjadi Oke. Sampai nomor 30 soalnya bentar lagi selesai. Jadi jawabannya apa tadi? Sejuk ya. Sebentar. Manfaat menanam pohon yaitu menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menyerap air hujan, dan sumber pangan serta papan. Soal terakhir ya. Nomor 30. Perubahan energi yang terjadi saat blender digunakan adalah energi listrik menjadi energi mungkin
jawabannya. Listrik menjadi energi gerak. Ya. Yes. Jadi cara menggunakan blender dengan memasukkan speaker pada stop kontak listrik. Setelah itu tekan tombol on, lalu blender akan berputar. Nah, jadi perubahan energi yang terjadi itu ada energi listrik berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Oke, selesai. Iya. Ya. Lucu. Udah jam 3 ya. Apa ada yang ditanyakan? Udah jelas? Tidak, semuanya? Miss. Tidak ada, Miss. Apa yang mau? Ada, Miss. Tidak. Dadah, Miss. Kita nanti pakai 2 layar, bukan sih? Oke, kalau gitu kita tutup ya. Ya, Miss. Sekian pembelajaran hari ini. Ya. Kita nanti pakai 2 layar nggak? Enggak, kayak biasanya. Oke. Kita tutup ya. Sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke. Boleh lift belum, Kak? Boleh, boleh. Tolong pin dong, Kak. Aku nggak bisa nge-lift. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak. Boleh.